Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Alhamdulillahirrahmanirrahim, teman-teman semuanya, dan kepada Pak Ustadz, alhamdulillah sudah berkenan hadir setelah akhir. Kembali kita bertemu pada kajian tafsir episode 5 yang akan membahas kajian tafsir surat An-Nazi'at, yaitu surat ke-79 ayat 1 sampai 14. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita buka kajian kali ini dengan baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya akan dibacakan ayat suci Al-Quran surat An-Nazi'at 1 sampai 14 oleh Kang Ismail. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini saya akan membacakan ayat suci Al-Quran surah An-Nazi'at ayat 1 sampai 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ يقولون إنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما ناخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. Artinya, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut, demi malaikat yang turun dari langit dengan cepat, dan malaikat yang mendahului dengan kencang, dan malaikat yang mengatur urusan dunia. Sungguh, kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama mengguncangkan alam. Tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua. Hati manusia pada waktu itu merasa sangat takut. Pandangannya tunduk. Orang-orang kafir berkata, apakah kita benar-benar akan dikembalikan kepada kehidupan yang semula? Apakah akan dibangkitkan juga apabila kita telah menjadi tulang belulang yang hancur? Mereka berkata, kalau demikian, itu adalah suatu pengembalian yang merugikan. Maka pengembalian itu hanyalah dengan sekali tiupan saja. Maka seketika itu mereka hidup kembali di bumi yang baru. Shadaqallahul azim. Berikutnya saya akan sampaikan kepada Kang Jaka. Kembali, Kang. Baik, jazakallahu khair kepada Kang Ismail atas bacaan ayat suci Al-Qur'annya. Semoga keberkahan untuk kami semua selaku pendengar dan kepada Kang Ma'il kepada pembacanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk acara selanjutnya, untuk memanfaatkan waktu juga, kita lanjutkan ke acara inti di hari ini, yaitu penyampaian kajian tafsir surat An-Nazi'at ayat 114 oleh Ustadz Dr. Ahmad Muhammad Yusuf, Asy MRIK. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim
wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman yanfa'una amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini di bulan Sya'ban kita kembali bertemu di dalam kajian serial kajian tafsir Al-Qur'an juz 30. Mudah-mudahan kajian ini semakin dapat mendekatkan kita kepada Al-Qur'an, ya, kitab yang merupakan petunjuk untuk kehidupan dan keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Salawat serta salam mudah-mudahan terlimpah curah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Jazakumullah khairan kepada semuanya, sahabat-sahabat, terutama Pak Dr. Zaka, Dr. Ismail, dan semuanya. Insyaallah kita hari ini akan meneruskan kajian kita di surat yang baru, di juz 30, surat An-Nazi'at, ya, yang tadi sudah dibacakan. Izin sebelumnya untuk share materi kita. Boleh Kang Pak Dr. Zaka share, ya. Share screen. Ya. Ya, tafsir surat An-Nazi'at. Bagi sahabat-sahabat yang ingin mengikuti surat An-Nazi'at, ya, di dalam Al-Qur'an bisa langsung dibuka halaman 583. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta wasabihati sabha fasabiqati sabqa falmudabbirati amra. Sadaqallahul azim. Surat An-Nazi'at ini surat yang ke-79 di dalam susunan Al-Qur'an, dan An-Nazi'at sendiri bermakna malaikat-malaikat yang mencabut nyawa. Ya, nanti di awal kita akan mengetahui, ya, salah satu tugas malaikat, yaitu malakul maut, ya, malakul maut untuk mencabut nyawa. Sebagian masyarakat kita mengenal malaikat yang mencabut nyawa itu namanya Izrail, ya, tetapi sebenarnya penamaan Izrail ini berdasarkan riwayat yang lemah. Adapun yang disebutkan langsung di dalam Al-Qur'an, malaikat pencabut nyawa ini namanya malakul maut, ya, malakul maut. Malaikat kematian, malaikat yang mencabut nyawa, sementara ayat Al-Qur'an atau hadis tidak ada yang menyebutkan nama Izrail, ya, Izrail tidak ada. Surat An-Nazi'at ini diawali dengan sumpah, ya. Ada 5 sumpah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Wan nazi'ati gharqa. Demi malaikat yang mencabut ruh dengan keras. Demi malaikat yang mencabut ruh manusia dengan keras, yaitu malaikat yang mencabut nyawa orang-orang yang jahat, orang-orang yang berdosa. Ya, orang-orang kafir, Allah mencabutnya dengan cara yang keras, ya. Malaikat mencabutnya dengan cara yang keras. Sementara ayat yang kedua, wanasyitati nashta, ya, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lembut, yaitu malaikat yang mencabut nyawa orang-orang yang soleh, ya, orang-orang yang beriman. Sebagian ulama mengumpamakan malaikat yang mencabut nyawa orang-orang yang jahat itu seperti mencabut kain basah dari kawat berduri, ya. Misalnya ada kawat yang berduri, dililitkan kain basah, kemudian dengan ditarik, maka yang terjadi dua-duanya hancur, ya, dan sangat keras itu. Ada orang yang beriman, ya, cara mencabut nyawanya itu dengan lembut, seperti
mencabut sehelai rambut dari adonan tepung, ya. Mencabut sehelai rambut dari adonan tepung, ya, lembut sekali, ya. Sehingga ada hadis, ya, di sini cukup panjang hadisnya, ya, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi menggambarkan bagaimana malaikat itu mencabut nyawa orang yang soleh, dan sallallahu alaihi wasallam al-mayyitu tahduruhul malaikah, ya, orang yang meninggal atau orang yang sedang sakaratul maut itu akan dihampiri oleh malaikat. Fa idza kana rajulu sholihan, apabila si mayit atau si orang yang sakarat, qalu, malaikat itu berkata, ukhruji ayyatuhan nafsu thayyibah kanat fil jasadi thayyib. Keluarlah wahai nyawa yang berada, wahai nyawa atau wahai ruh yang baik yang berada dalam jasad yang baik, ya. Jadi dipanggil, ya, diminta keluar dengan lemah lembut. Ukhruji hamidatan wa abshiri biruhin wa raihan. Gembira, ya, bergembiralah kamu dengan ruhin wa raihan, ya, dengan ruh dan raihan. Raihan ini bunga, ya. Wa rabbin ghairu ghadban, dan Allah yang tidak murka, ya, Allah yang ridho. Ya, kemudian si ruh orang yang soleh ini akan dibawa naik, ya, oleh malaikat ke langit. Kemudian di langit ditanya, siapa ini? Ketika dikatakan ini fulan, kemudian yang menunggu, malaikat yang menunggu di langit ini mengatakan marhaban bin nafsi thayyibah. Ya, terus dipuji-puji, ya, disanjung-sanjung karena orang ini orang yang soleh sampai dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ruh orang yang soleh ini akan naik terus ke langit sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi SAW, wa idza kana rajulu su'a. Tetapi sebaliknya, apabila si orang yang mayit itu laki-laki yang buruk, ya, orang yang berdosa, ar-rajulu su', ya. Ya, kita sering, ya, mendengar ada ulama Ur-Rahman, ada ulama asu, ada ulama su, ulama yang buruk. Su itu dalam bahasa Arab artinya buruk, ya. Wa idza kana rajulu su'a, dan apabila si mayit ini mayit yang jahat, yang berdosa, dikatakan oleh malaikat yang mencabut nyawa ini, ukhruji ayyatuhan nafsul khabithah kanat fil jasadil khabith. Keluarlah wahai ruh yang busuk, ya, yang berada dalam jasad yang busuk, ya. Ukhruji dhamimatan wa abshiri bihamimin wa ghassaqin. Keluarlah dengan sangat hina dan, ya, diberikan kabar ataupun diancam dengan hamim, ya, dengan neraka yang sangat panas, wa ghassaq bihamimin, dengan air yang ada di dalam neraka yang sangat panas, wa ghassaq. Wa ghassaq ini cairan yang keluar dari tubuh ahli neraka, ya, ada nanahnya, ada darahnya, ya, naudzubillah, yang sangat busuk, ya. Nah, kemudian si ruh orang yang jahat ini dibawa naik oleh malaikat, tapi pintu langit itu tidak terbuka, ya. Fala yuftahu laha, langit itu enggak mau buka, ya, pintunya enggak mau buka. Kemudian di langit itu bertanya, siapa ini, ya. Ketika dikatakan ini fulan, ya, seseorang yang jahat, maka kata penduduk langit itu, la marhaban bin nafsil khabithah. Tidak, marhaban itu bahasa Inggrisnya welcome, ya. Welcome. Tidak selamat datang, ya, tidak disambut dengan baik, ya. Ya, tidak disambut baik, ya, tidak welcome, ya. Orang yang ruhnya ruh busuk, ya. Ya. Kemudian si ruh ini disuruh balik lagi ke bumi. Irji'i dhamimatan, balik lagi kamu, ya, ke dunia, ya, dengan terhina, ya, karena pintu langit itu tidak mau terbuka. Maka
ruh orang yang jahat ini dikembalikan ke bumi dan dia berada di dalam kubur untuk disiksa di dalam kubur. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian gambaran bagaimana ruh itu prosesnya ya, meskipun sekali lagi namanya ruh adalah sesuatu yang gaib. Bahkan ya para saintis ataupun ahli-ahli kedokteran pun barangkali tidak mengetahui ruh itu apa gitu ya. Makanya di dalam surat Al-Isra, wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Mereka orang-orang kafir itu bertanya tentang ruh yang mereka sendiri tidak tahu ruh itu seperti apa. Qulir ruhu min amri rabbi, katakanlah bahwa ruh itu urusan Allah. Ya kita tidak tahu ya ruh itu ada di mana. Ya, ruh itu ada di mana. Ketika kita tidur, ya kita tidak merasa ruh kita di mana. Ya, makanya ungkapan lama ya yang menyebut manusia itu sebagai makhluk metafisik ya. Punya jasad tapi juga punya sesuatu yang tidak nampak, yaitu jiwa, hati, ruh ya. Makanya manusia ini satu ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang sangat menakjubkan ya. Kita sendiri sebagai manusia tidak memahami semuanya ya. Begitu juga dengan makhluk-makhluk Allah yang lain. Nah, itu terkait dengan ayat yang satu dengan ayat yang kedua. Malaikat yang mencabut nyawa orang-orang yang soleh dan malaikat yang mencabut nyawa orang-orang yang berdosa. Wasabihati sabha. Ayat yang ketiga, Allah bersumpah lagi dengan malaikat. Wasabihati sabha. Dan demi malaikat yang turun dari langit dengan cepat. Sabihat ini dalam bahasa Arab sabaha yasbahu ya. Sibahah itu berenang ya sebenarnya. As-sibahah itu berenang. Tetapi ya barangkali malaikat itu ketika dia terbang ya, turun dari langit, menyampaikan perintah Allah, menunaikan tugas-tugas dari Allah, menyampaikan wahyu, terbang ke sana kemari, mirip dengan bagaimana manusia berenang ya, tapi di alam semesta. Demi malaikat yang turun dari langit dengan cepat. Fasabiqati sabqa ya. Dan demi malaikat yang mendahului ya dengan sangat kencang ya. Mendahului di sini apa maksudnya? Mendahului dalam satu keterangan disebutkan mendahului dari wahyu itu diambil, dicuri oleh jin ya. Nanti kalau kita belajar ataupun kita memahami tafsir surat Al-Jin, kita akan mengetahui bahwa sebelum Nabi SAW diutus, jin itu biasa duduk-duduk di langit untuk mencuri dengar, ya. Makanya fasabiqati sabqa ya, demi malaikat yang mendahului ya dengan kencang. Fal mudabbirati amra, dan demi malaikat yang mengatur urusan ya. Ada malaikat yang mengatur untuk membagi rizki, malaikat untuk meniupkan ruh, ada malaikat yang menurunkan hujan, ada malaikat yang mengatur angin dan sebagainya ya, semuanya menunaikan perintah dari Allah. Nah, ini ya 5 ayat pertama dari surat An-Nazi'at ini semuanya al-qasam. Apa itu al-qasam? Al-qasam itu sumpah ya, sumpah dari Allah. Allah itu berhak untuk bersumpah dengan makhluknya apa saja ya. Kadang Allah bersumpah dengan matahari, wasyamsi waduhaha. Kemudian Allah bersumpah dengan bulan, wal qamari idza talaha. Allah bersumpah dengan hari kiamat, la uqsimu biyaumil qiyamah. Allah bersumpah dengan buah tin dan zaitun, ya watini wa zaitun. Banyak ya sumpah-sumpah di dalam Al-Qur'an yang dijadikan yang
dijadikan sumpah oleh Allah, ya. Nah, sumpah itu apa? Sumpah itu kan sama ya seperti dalam keseharian manusia. Sumpah itu dilakukan untuk menguatkan, untuk menegaskan, untuk meyakinkan sesuatu. Dan sesuatu itu biasanya yang sangat-sangat penting, ya, sangat-sangat penting. Nah, sumpah ini Allah berhak bersumpah dengan apa saja dari makhluknya. Seperti yang tadi disebutkan. Hari kiamat, langit, bumi, ya bulan, matahari, bintang, ya, buah tin, azaitun. Dan biasanya hikmahnya sesuatu yang dijadikan sumpah oleh Allah itu, sesuatu makhluk yang dijadikan sumpah oleh Allah itu menunjukkan bahwa sesuatu itu punya rahasia besar, punya peran besar, atau sesuatu itu memang sangat sangat dahsyat, seperti hari kiamat misalnya. Nah, dalam tata bahasa, ya, dalam tata bahasa ada ada sumpah dan ada sesuatu yang dijadikan objek untuk bersumpah. Kalau dalam bahasa Arab ada huruful qasam. Ada huruf untuk untuk bersumpah. Huruf waw misalnya kadang-kadang orang Arab menyebutkan wallahi. Ya, wallahi artinya demi Allah. Makanya di sini juga waw, ya. Wasabihati sabha, atau dari awal wanazi'ati gharqa. Ya, huruf waw dalam bahasa Arab itu huruf untuk bersumpah. Wallahi, tallahi, billahi. Kemudian ada al-qasam itu sendiri, ya. Al-qasam itu sendiri di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan malaikat, ya, 5 kali semuanya dengan malaikat. Ada al-muqsam bihi, atau ada jawabul qasam, ya, ada jawabul qasam. Objek sumpahnya. Apa objek sumpahnya? Nah, dalam surat An-Nazi'at ini objek sumpahnya tidak disebutkan langsung oleh Allah. Jadi Allah bersumpah dengan 5 kali ini, apa yang mau ditegaskan? Nah, jawabannya kata para ulama, jawabannya adalah bahwa sesungguhnya hari kiamat itu pasti terjadi, ya. Sesungguhnya hari kiamat itu pasti terjadi, itu objek sumpahnya. Jadi Allah ingin menegaskan dengan 5 ayat ini bahwa hari kiamat itu pasti terjadi, ya. Dan seperti sebelumnya kita pelajari dalam surat An-Naba, ya, Allah juga menegaskan bahwa hari kiamat itu pasti terjadi. Amma yatasa'alun 'anin naba'il 'azim. Ya. Nah, di sini juga ditegaskan lagi tentang kebenaran ataupun keyakinan kepastian datangnya hari kiamat. Ya, itu jawabul qasam, sesuatu yang ingin ditegaskan oleh Allah, ya, yaitu hari kiamat yang banyak diingkari oleh orang-orang kafir. Kemudian ayat yang ke-6 dan yang ke-7 Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma tarjufur rajifah. Pada hari ketika tiupan pertama menggoncangkan alam. Yauma, pada hari, tarjufur rajifah, bergoncang alam itu, ar-rajifatu, ya. Tarjufu, bergoncang bumi itu atau alam semesta itu, ar-rajifatu, oleh tiupan yang pertama. Tiupan yang pertama ini mungkin kita sudah mengetahui, ya, sahabat-sahabat sekalian, yaitu sangkakala yang akan ditiup oleh malaikat Israfil, ya, malaikat Israfil. Dan malaikat Israfil ini pada zaman Nabi SAW, ya, dalam satu hadis disebutkan malaikat Israfil itu saat ini atau bahkan saat itu pada zaman Nabi 1400 tahun yang lalu itu sudah memasukkan sangkakalanya itu ke dalam mulut, ya, ke dalam mulutnya. Kemudian dia itu kepalanya sudah menunduk dan siap-siap diperintah oleh Allah tiup, dia akan meniup. Saking apa, ya? Saking bahwa alam semesta ini sudah hampir selesai, ya. Atau dalam riwayat yang lain Allah menyebutkan
Nabi SAW menyebutkan bahwa umur alam semesta ini kalau dihitung 1 hari, maka saat Nabi pada waktu itu, kata Nabi, matahari tinggal sedikit lagi mau tenggelam, ya. Matahari sedikit lagi, sebentar lagi mau tenggelam. Malaikat Israfil pun sudah memasukkan ujung sangkakalanya, ujung trompetnya itu ke dalam mulutnya, kemudian sudah menundukkan kepalanya untuk segera ditiup, menunggu perintah dari Allah. Yauma tarjufur rajifah, pada hari ditiupkan sangkakala yang pertama sehingga bumi bergoncang. Nah, sangkakala ini sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ditiupkan 2 kali, ya. Jadi bukan 3 kali, bukan sekali, bukan 5 kali, ya. Jadi sangkakala itu ditiupkan 2 kali. Tiupan yang pertama yang disebutkan dalam ayat 6 ini, yaitu ketika sangkakala itu ditiup, bergoncanglah seluruh alam, hancurlah seluruh alam, ya. Keteraturan, ya, keseimbangan yang sekarang kita rasakan nanti akan hancur berantakan. Dan alam penghuni bumi, penghuni alam semesta menjadi binasa, ya. Menjadi binasa. Bahkan ya seluruh makhluk selain Allah akan binasa, termasuk malaikat pencabut nyawa juga, ya, Israil atau malakul maut tadi akan binasa, ya, mencabut nyawanya sendiri. Nah, itu tiupan yang pertama. Tatba'uha radifah, kemudian tiupan yang pertama ini akan diikuti oleh tiupan yang kedua. Tatba'uha radifah, diikuti oleh tiupan yang kedua. Yang tiupan yang kedua ini adalah untuk membangkitkan, ya, untuk membangkitkan seluruh makhluk manusia. Kalau tiupan yang pertama seluruh manusia menjadi mati, hancur, ya, binasa. Tiupan yang kedua ini menjadi membangkitkan seluruh manusia, ya, ke padang mahsyar hari kebangkitan. Dalam satu keterangan disebutkan Nabi SAW mengatakan ma bainan nafkhataini arba'un atau arba'in. Ma bainan nafkhataini arba'in. Jarak antara 2 tiupan sangkakala itu kata Nabi 40. Ya, 40. Tapi Nabi kata para sahabat, ya Rasulullah 40 tahun, bertanya. Nabi tidak jawab. Ya Rasulullah 40 bulan, Nabi tidak jawab juga. Ya Rasulullah 40 hari, Nabi juga tidak jawab. Nabi hanya mengatakan 40 saja, ya. Jarak antara tiupan yang pertama dengan tiupan yang kedua. Ya. Nah, kemudian dalam hadis itu disebutkan bahwa sebelum tiupan yang kedua itu ketika manusia itu akan dibangkitkan, maka Allah menurunkan hujan dari langit, kemudian tiba-tiba manusia semuanya bangun, ya, semuanya bangun dari mulai, ya, manusia Nabi Adam alaihissalam sampai manusia yang terakhir. Bagaimana cara manusia ini bangkit? Kata Nabi, seperti biji-bijian yang tumbuh, ya. Ya, sahabat-sahabat mungkin banyak ya sekarang bisa lihat, ya, video-video yang menunjukkan proses tumbuhnya, ya, tumbuhan, ya, tanaman dari biji, ya. Ya, muncul akarnya, muncul tunasnya sedikit-sedikit, muncul daun dan seterusnya. Nah, manusia itu kata Nabi demikian juga, ya. Wallahu alam, ya, visualisasinya yang jelas seperti apa. Tapi Nabi mengatakan demikian. Dan kata Nabi, manusia itu ada namanya ajbudzanab bahasa Arabnya, atau dalam terjemahannya itu tulang ekor. Wallahu alam, ini para dokter mungkin, ya, paham. Ada tulang ekor yang di situ kata Nabi tidak akan hancur, ya, tidak akan hancur meskipun kalau seseorang itu meninggal semua badannya hancur kecuali ajbudzanab, tulang ekor ini, yang nanti di hari kiamat ketika hujan itu turun maka dia akan tumbuh dari situ, ya.
tumbuh dari situ. Ajbu dzanab. Yauma tarjufur rajifah tatba'uhar radifah. Ya. Pada hari digoncangkan alam semesta ini dengan tiupan yang pertama dan diikuti oleh tiupan yang kedua. Ya, tiupan pertama untuk menghancurkan alam, tiupan yang kedua untuk menghidupkan, membangkitkan kembali manusia. Ada satu hadis ini ya, Nabi SAW, idza dhahaba thulutsal laili qama. Nabi itu apabila sudah berlalu 2/3 malam dan tersisa 1/3 malam yang terakhir, Nabi bangun, kemudian Nabi menyeru, ya ayyuhan nasu dzkurullaha. Wahai manusia, ingatlah kalian kepada Allah. Ja'atir rajifatu tatba'uhar radifah. Telah datang ar-rajifah, tiupan yang pertama dan akan diikuti oleh tiupan yang kedua. Ya, ini Nabi mengingatkan manusia untuk hari kiamat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menggambarkan hati-hati orang-orang kafir ya. Hati manusia pada waktu itu. Qulubu yauma idzi wajifah. Hati-hati manusia pada waktu itu sangat takut. Absaruha khashi'ah. Pandangannya tunduk. Ya, terutama orang-orang kafir. Ya, adapun orang-orang beriman ya, ya mungkin sebelum tadi disampaikan ya bahwa hari kiamat itu begitu dahsyat ya, begitu dahsyat. Tiupan yang pertama itu yang menghancurkan alam begitu dahsyat. Tapi dalam satu keterangan ya hadis disebutkan bahwa kata Nabi la taqumus sa'atu illa ala syiraril khalqi. Tidak akan terjadi hari kiamat itu kecuali kepada orang-orang yang buruk saja. Orang-orang yang sudah tidak punya iman, ya, orang-orang yang jahat semua. Sementara orang-orang beriman itu, ya, orang-orang yang baik sudah diwafatkan terlebih dahulu oleh Allah. Jadi, insya Allah orang beriman itu tidak akan mengalami hari kiamat yang besar, ya. Adapun kiamat kecil, yaitu kematian, itu pasti semua mengalami. Nah, hanya saja ketika tiupan yang kedua, ketika dibangkitkan, ya semua manusia akan apa? Semua manusia akan dibangkitkan, ya. Dan orang-orang beriman, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Ya, orang-orang beriman itu yang istiqomah nanti dibangkitkan dalam keadaan tidak bersedih dan juga tidak takut, ya, tidak takut, dalam keadaan tenang, ya, dalam keadaan yang baik. Orang-orang beriman. Adapun orang-orang kafir, mereka dibangkitkan dalam keadaan penuh rasa takut dan penuh tunduk. Tunduk di sini maksudnya tunduk karena merasa gagal hidupnya. Tunduk karena merasa malu kepada Allah, ya, malu kepada Allah. Dia diciptakan di dunia untuk beribadah, dia malah berbuat jahat, berbuat dosa. Dia tunduk kepada Allah, menyesal, ya, menyesal, sedih, merasa gagal dan kecewa terhadap dirinya sendiri. Kemudian yaquluna inna lamarduduna fil hafirah. Ini orang-orang kafir berkata di dunia. Ya, berkata di dunia. Yaquluna inna lamarduduna fil hafirah. Mereka berkata, apakah kami itu benar-benar akan dikembalikan kepada kehidupan semula? Ya, sekali lagi orang-orang kafir itu sesuatu yang tidak mereka yakini adalah hari kiamat. Ya, hari kiamat, hari kebangkitan itu mereka tidak meyakini. Kalaupun ya ada sebagian misalnya yang meyakini, misalnya umat Hindu, ya, umat Buddha, ya, mereka meyakini adanya reinkarnasi ataupun meyakini ada surga dan neraka, tetapi jelas karena
keyakinan mereka itu dibangun di atas akidah yang salah, ya, di atas keyakinan yang salah, maka persepsi mereka terhadap surga dan neraka juga salah, ya. Nah, orang-orang kafir itu mereka meyakini bahwa hari kiamat itu enggak ada, manusia tidak akan dibangkitkan, ya, sehingga mereka terus bertanya-tanya, ya, bukan bertanya mencari tahu, ya, tapi bertanya dengan nada apa ya? Dengan nada merendahkan, meremehkan, mengejek, ya. Ya, benar nggak sih kita ini akan dikembalikan gitu ya, dengan nada mengejek. Aidza kunna idzaman nakhirah. Apakah meskipun kita ini sudah menjadi tulang belulang yang hancur. Jadi orang kafir ini hanya gara-gara melihat, ya, bahwa orang kalau sudah mati itu tulangnya hancur, ya, jasadnya hancur, ya, tidak ada yang tersisa. Kemudian mereka mengklaim, ya, mereka meyakini ataupun mengambil kesimpulan bahwa mustahil manusia itu akan hidup lagi. Ya, padahal kan kemarin di dalam surat An-Naba, ya, kita sudah disampaikan oleh Allah. Allah itu Allah itu yang menciptakan alam semesta, yang menciptakan manusia dan makhluk-makhluk yang lain yang lebih besar, menciptakan gunung, langit, ya, lautan. Manusia yang kecil ini ya sangat sangat mudah, ya. Dan bukankah manusia itu sebelumnya juga tidak ada, ya, sebelumnya juga tidak ada menjadi ada. Maka tidak mustahil, ya, bagi Allah untuk mengembalikan lagi manusia. Aidza kunna idzaman nakhirah, ya. Apakah ketika kami sudah menjadi tulang belulang yang hancur, qalu tilka idzan karratun khasirah. Jika memang demikian, kata orang-orang kafir, jika memang kami nanti akan dibangkitkan lagi pada hari kiamat, niscaya itu hari pengembalian, hari kebangkitan yang merugikan. Ya, yang merugikan. Mereka sendiri mengetahui, ya, mereka sendiri mengetahui bahwa kalau mereka dibangkitkan pasti mereka termasuk golongan yang rugi. Qalu tilka idzan karratun khasirah fa innama hiya zajratu wahidah. Sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengembalikan manusia itu hanyalah satu kali tiupan saja. Yaitu tadi, ya, sangkakala tadi. Tiupan sangkakala yang kedua. Fa innama hiya zajratu wahidah. Sesungguhnya bagi Allah untuk mengembalikan manusia itu cukup dengan tiupan satu kali saja. Fa idzahum bisahirah. Maka tiba-tiba mereka berada di atas permukaan bumi. As-sahirah. As-sahirah ini, ya, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, mungkin ada yang bertanya, ya, ada yang bertanya. Nanti manusia itu ketika dibangkitkan lagi, itu mereka ada di mana? Apakah di bumi kita yang sekarang ini atau di tempat lain? Ya, padang mahsyar itu di mana? Bukankah bumi yang kita tempati ini akan hancur, ya, karena semua planet bertabrakan, ya, bintang-bintang bertabrakan, semuanya hancur. Nah, as-sahirah ini secara bahasa, ya, as-sahirah ini secara bahasa adalah al-ardul mustawiyah, yaitu bumi yang datar, bukan bumi datar, ya. Maksudnya bumi yang datar, yang rata, nggak ada lembah, nggak ada yang tinggi, gitu ya. Semuanya datar, padang mahsyar itu luas terbentang, ya. Itu secara bahasa. Kemudian juga secara bahasa juga dapat diartikan as-sahirah ini adalah sahiro yasharu itu kan secara bahasa juga begadang, ya. Artinya tidak tidur. Tidak tidur. Nah, artinya as-sahirah ini adalah tempat, ya, di mana manusia sama sekali tidak akan tidur. Tidak akan tidur, ya. Terjaga terus, ya, sebagaimana surga dan neraka itu nggak ada di sana tidur, ya. Di surga manusia ahli surga tidak tidur, apalagi ahli neraka. Jadi terus ahli surga itu
menikmati hidangan ya jamuan dari Allah Subhanahu wa taala, seluruh kenikmatan surga. Dan jangan ditanya kalau tidak tidur gimana, kan pasti capek ya. Sunnatullah di surga itu berbeda dengan sunnatullah di dunia. Kita kurang tidur sedikit apa namanya uring-uringan ya, nggak seimbang gitu ya. Nah kemudian di manakah bumi yang akan ditempati itu ya, atau padang mahsyar itu, apakah di bumi ini? Dalam keterangan lain, ayat yang lain dalam surat Maryam kata Allah, yauma tubaddalul ardu, surat Ibrahim ya, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Yaitu pada hari Allah mengganti bumi dengan bumi yang lain. Nah, jadi kemungkinan ya dalam berbagai dalil menunjukkan bahwa padang mahsyar itu berada di tempat lain ya. Bagaimana Allah memindahkan manusia dari bumi ini ke tempat itu? Wallahu a'lam. Ya, wallahu a'lam. Ya, bagi Allah itu semuanya mudah. Fa idzahum bisahirah. Baik, sampai di sini barangkali sampai ayat 14, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita tentang surat An-Nazi'at 1 sampai 14. Surat ini juga mengingatkan kita akan kita ini sebaiknya memperbanyak mengingat kematian ya, sebagaimana kata Nabi SAW, aktsiru dzikra hadzimil ladzat. Ya, perbanyaklah oleh kalian mengingat penghancur kelezatan, penghancur kenikmatan, yaitu kematian ya. Salah satu sumber kebaikan, salah satu sumber kebaikan akhlak seseorang, agama seseorang adalah ketika dia banyak mengingat kematian. Dan sumber kerusakan akhlak seseorang ya, agama seseorang adalah ketika dia melupakan kematian, melupakan akhirat. Demikian barangkali kajian kita pada hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Dr. Zaka. Baik, jazakallah khairan katsiran wa barakallahu fikum. Baik, mohon maaf ada kendala teknis. Jazakallah khairan barakallahu fikum kepada Ustaz Dr. Muhammad Yusuf atas penyampaian materinya. Lagi-lagi kita rekan-rekan diingatkan kembali oleh Allah dalam kemarin di surat An-Naba itu terkait betapa pedihnya kehidupan di surga dan balasan-balasan apa sih yang akan kita dapatkan gitu kalau misalkan kita nanti di neraka Nazwa min Dzalik. Dan surat An-Nazi'at ini penggalan pertama 1 sampai 14 mulai kita diingatkan bahwa kiamat itu ada, bahwa bahkan di rukun iman yang kelima pun kita harus percaya kepada adanya hari akhir gitu. Dan semoga kita semua seperti tadi yang Ustaz sampaikan, bahwa manusia yang ada atau misalkan terjadi pada saat hari kiamat itu adalah manusia-manusia yang jauh dari kata beriman. Semoga kita semua tidak mengalami dalam kondisi seperti ini atau di hari kiamat besar. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya kepada rekan-rekan yang ingin melakukan pertanyaan sesi tanya jawab, kita buka sesi pertanyaan, bisa via chat atau bisa resen untuk melakukan pertanyaan via langsung. Baik, jika belum ada pertanyaan, saya izin bertanya Pak Ustadz.
dari Al-Quran yang saya pegang ada asbabun nuzul. Ini mengatakan bahwa dalam ayat 1 sampai 5 Allah bersumpah dengan malaikat-malaikat yang bermacam-macam sifatnya dan urusannya bahwa manusia itu akan dibangkitkan pada hari kiamat. Sebagian mufasir berpendapat bahwa dalam ayat-ayat ini kecuali ayat 5 Allah bersumpah dengan bintang-bintang. Boleh ditanggapi maksudnya Pak Ustaz? Iya. Ya baik, terima kasih Pak Dr. Zaka. Jadi memang para ulama itu kadang berbeda pendapat dalam menafsirkan satu ayat ya. Ya sebagaimana kita ketahui bahwa bahasa Arab itu satu kata kadang-kadang memiliki makna yang banyak ya. Memiliki makna yang banyak. Dan ini akan kita temui dalam beberapa ayat yang lain. Misalnya tentang surat Al-Mursalat di juz 29. Ada yang mengatakan bahwa Al-Mursalat ini adalah malaikat, ada yang mengatakan Al-Mursalat ini adalah angin. Ya. Nah, termasuk An-Nazi'at ya, An-Nazi'at ini secara umum ya jumhur ulama mengatakan bahwa maknanya adalah malaikat yang naza'a yanzi'u, mencabut. Malaikat yang mencabut nyawa orang yang beriman dan orang yang tidak beriman. Tetapi secara bahasa juga An-Nazi'at ini masih memungkinkan bahwa maknanya adalah bintang-bintang ya, bintang-bintang An-Nazi'at. Nah, jadi dalam memahami ayat Al-Qur'an ya, kita apalagi bukan sebagai orang Arab ya, kita mengikuti pendapat para ulama. Yang pendapat ini kadang tidak satu ya, bisa 2, 3 bahkan lebih. Nah, paling yang kita pegang itu adalah ya kita tidak menafikan ya pendapat ulama yang memang ada dasarnya secara bahasa. Ya tidak menafikan, tapi biasanya kita mengambil dari pendapat jumhur. Apa jumhur itu? Pendapat kebanyakan ulama ya, pendapat kebanyakan ulama. Nah, kebanyakan ulama menyebutkan bahwa An-Nazi'at itu semuanya adalah terkait dengan malaikat ya, bukan bintang-bintang. Memang betul ya di dalam tafsir Ibnu Katsir juga disebutkan misalnya ada yang menyebutkan bahwa itu adalah bintang ya, bintang. Ya. Demikian, tapi itu bukan bagian dari asbabun nuzul ya, bukan asbabun nuzul tetapi bagian dari perbedaan pendapat para ulama dalam menafsirkan ayat ya. Secara umum An-Nazi'at ini tidak ada sababun nuzulnya yang khusus ya, tidak ada sababun nuzulnya. Wallahu alam, begitu Pak Dr. Zaka. Mungkin bagi kita berarti mengikuti jumhur ulama tadi, kebanyakan berulama pendapat seperti apa, berarti kita mengacunya seperti itu Pak Ustadz ya. Iya, demikian. Baik. Pertanyaan belum ada yang masuk Pak Ustadz, sebentar. Lalu ingin bertanya terkait tadi Pak Ustadz Anfah menyampaikan bahwa pada saat Nabi Muhammad pun malaikat Israfil sudah sangsakalanya tersebut sudah ada di dekat mulutnya gitu ya. Tinggal pada saat Allah memerintahkan untuk meniupnya, maka malaikat Israfil meniupkan sangkakala tersebut. Nah, hal tersebut apakah bertentangan atau tidak dengan kondisi bahwa kiamat besar atau kiamat kubra ini terjadi pada saat atau kepada orang-orang yang tidak beriman gitu. Seperti itu Mas tanggapannya Mas. Ya, artinya ya betul ya, dalam riwayat disebutkan bahwa Nabi saja pada saat itu sudah menyebutkan bahwa Israfil itu sudah
sudah memasukkan ya sangkakala itu ke mulutnya, bersiap-siap untuk meniup dan nunggu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya tidak ada pertentangan, kan belum ditiup ya, belum ditiup. Dan dalam kebanyakan ya kita melihat bahwa hitungan waktu menurut versi kita manusia ya, kita kan usianya cuma 60, 70 gitu kata Nabi, baina sitin wa sab'in, manusia itu umat Nabi usianya 60 70. Nah, dibandingkan dengan hitungan waktu di sisi Allah Subhanahu wa taala di akhirat ya, yang di akhirat itu sehari di akhirat sama dengan 1000 tahun atau 50.000 tahun di dunia, makanya sangat-sangat sedikit gitu ya, sangat-sangat sedikit ya usia kita itu. Nah, ini tidak bertentangan, artinya meskipun malaikat Israfil itu sudah memasukkan sangkakala ke mulutnya, tapi dia belum meniup ya, dan dari saat itu sampai sekarang berarti dalam kondisi demikian ya, meskipun sudah sangat dekat hari kiamat, tapi memang belum ditiup ya, belum diperintahkan ditiup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak bertentangan dengan hadis yang mengatakan bahwa kiamat itu tidak akan terjadi kecuali kepada orang-orang yang jahat saja, yang berdosa, yang kufur kepada Allah ya. Karena hitungan waktu ya di sisi Allah dengan hitungan waktu kita sebagai manusia sangat-sangat jauh. Kita Allah menghitungnya 1 hari ya, sehari di akhirat sama dengan hitungan manusia 50.000 tahun. 50.000 tahun. Ya, demikian wallahu a'lam. Baik, betul Pak. Semoga kita semua betul khawatirnya saya sendiri salah tangkap gitu Pak, bahwa tadi pada saat Israfil memang sudah menempatkan sangkakala tersebut di ujung mulutnya, namun pendapat lain bahwa kondisi kiamat besar akan tertimpa pada saat orang-orang itu yang kondisinya buruk-buruk saja, karena itu mungkin hanya baru menempatkan tadi, betul Pak Ustadz ya. Baik, alhamdulillah. Pertanyaan selanjutnya ada masuk dari kolom via chat. Baik, dari Dr. Patu. Ustadz mau menanyakan apakah malaikat maut mencabut nyawa malaikat yang lain juga atau hanya manusia saja? Ya, Masya Allah, nih pertanyaan Pak Dr. Patu selalu menantang ya. Secara jelas wallahu alam ya, saya belum pernah membaca keterangan yang jelas-jelas mengatakan demikian, bahwa malakul maut atau kita sering menyebut Israel itu mencabut nyawa malaikat juga. Cuma yang jelas satu ya, bahwa malaikat ini makhluk yang diciptakan oleh Allah dan dia tidak akan mati ya, tidak mati, berbeda dengan manusia dan jin ya. Malaikat itu diciptakan oleh Allah terus menerus ya, tidak mati. Nah, kemudian dalam keterangan kan disebutkan pada akhirnya malakul maut ini dia akan diperintahkan oleh Allah untuk mencabut nyawanya sendiri. Nah, dari sini wallahu a'lam ya, kemungkinan memang selain ya, setelah malakul maut ini mencabut nyawa manusia, juga diperintahkan oleh Allah untuk mencabut nyawa malaikat. Karena pada akhirnya ketika hari kiamat itu semua akan mati ya, semua makhluk, kullu syai'in halikun illa wajhah. Ya, kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu makhluk selain Allah Subhanahu wa taala pasti akan hancur. Ya, Allah Subhanahu wa taala saja yang hayyun qayyum ya, huwal hayyul qayyum ya, tidak Allah yang senantiasa hidup, senantiasa berdiri, tidak akan mati. Jadi meskipun tidak ada keterangan yang jelas yang mengatakan bahwa malakul maut atau Israel ini mencabut nyawa malaikat, tapi sepertinya demikian ya, malaikat maut sendiri yang akan mencabut nyawa malaikat yang lain. Wallahu a'lam.
Alhamdulillah, jazakallah khair. Mungkin masih belum ada pertanyaan lagi atau dari Dokter Patu barangkali sudah. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Teh Meli yang akan melakukan secara langsung. Mangga Teh Meli dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz, wabarakatuh. izin bertanya. Iya, silakan. Sebelum hari kiamat dan sebelum dibangkitkannya manusia, kan manusia yang sudah meninggal berarti menunggu ya Ustadz, menunggu di dalam kubur. Jadi apa sih bukan yang dilakukan ya? Apakah dosa-dosa yang telah dilakukan sudah ditebus di alam kubur juga, atau nanti menunggu pada saat hari kebangkitan? Seperti itu, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Ya, wa'alaikum. Jadi, wallahu alam, bahwa posisi manusia setelah tiupan sangkakala yang pertama ada di alam barzakh. Masuk juga manusia yang sebelum hari kiamat sudah meninggal. Ya seperti orang-orang yang sudah meninggal saat ini kan mereka di alam kubur. Nah, alam kubur ini nama lainnya adalah alam barzakh. Nah, alam barzakh ini adalah tempat di mana Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan kepada mereka kenikmatan kalau orang itu orang yang soleh, juga akan memberikan siksaan apabila orang itu orang yang jahat. Makanya kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah ya meyakini adanya nikmat kubur dan adanya siksa kubur. Ya, orang yang beriman begitu dia meninggal dimakamkan, dia akan berada dalam kenikmatan dan dia bisa memandang kepada surga yang nanti dia akan huni. Dan sebaliknya orang yang orang yang berdosa, orang yang kafir, ya begitu masuk kubur dia langsung dihimpit oleh kubur tersebut, dia mendapatkan siksa kubur dan dia akan melihat ya nanti siksaan di dalam neraka yang dia akan disiksa di sana. Nah, adapun apakah siksa kubur ini akan mewakili ya akan mengurangi siksa seseorang. Misalnya ada seseorang muslim yang meninggal, dia punya dosa, makanya kan dia akan disiksa dulu, meskipun pada akhirnya selama dia punya iman, punya tauhid, dia akan jadi ahli surga. Nah, cuma apakah siksa kubur ini akan mengurangi siksa seseorang di dalam neraka, apalagi dia akan mewakili siksa neraka, ini sepertinya tidak, sepertinya tidak, wallahu a'lam, ya sekali lagi wallahu a'lam. Tetapi yang jelas yang akan menghapuskan dosa seseorang, dosa seseorang ketika di dunia adalah siksa di dalam api neraka, ya. Makanya kan dalam hadis disebutkan bahwa ada orang yang terakhir keluar dari neraka dan terakhir masuk ke dalam surga, ya, masuk ke dalam surga. Jadi bahkan berkali-kali, ya, seperti misalnya orang-orang yang ingkar kepada Allah, umat-umat terdahulu itu kan dihancurkan di dunia, dibinasakan, seperti misalnya pasukannya Fir'aun, ya, yang ditenggelamkan. Ya, di dunia dia ditenggelamkan, di dalam kuburnya, di alam barzakhnya mereka disiksa. Kemudian nanti juga mereka di akhirat di dalam neraka terus-menerus disiksa. Jadi wallahu a'lam, ya, siksa kubur ini tidak disebutkan ya oleh para ulama bahwa dia akan menggantikan siksaan neraka untuk menghapuskan dosa. Ya, menghapuskan dosa. Jadi tetap saja ya kalau seseorang itu meninggal dan dia membawa dosa, kemudian Allah tidak mengampuni ya dosanya tersebut, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Ya, kalau bagi kita sih sebenarnya
pengetahuan-pengetahuan seperti ini, apakah begini, apakah begitu, barangkali tidak terlalu ada konsekuensi amal gitu ya, karena itu kan hanya pengetahuan. Justru yang lebih bermanfaat bagi kita adalah ya bagaimana kita misalnya berlindung kepada Allah dari siksa kubur, dari siksa api neraka, sebagaimana yang kita berdoa ketika tasyahud akhir ya. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Jadi kita berlindung kepada Allah dari siksa kubur dan siksa api neraka. Itu yang barangkali lebih bermanfaat ya bagi kita. Kita minta saja kepada Allah dijauhkan dari siksa kubur. Wallahu a'lam, begitu. Baik, kepada Meli, apakah ya? Oh iya, sopo lukis yang ada di apa? Oh iya, semoga kita semua dijauhi dari siksa neraka dan kubur Allah, dan kita tetap melakukan amal soleh yang banyak. Jangan sampai kita menjadi manusia yang muflis, yang merugi seperti itu. Kita tutup kegiatan kali ini. Mangga dari Pak Ustadz, barangkali ada kesimpulan. Iya. Kita tutup dengan doa ya. Baik, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan kajian di pagi hari ini surat An-Nazi'at 1 sampai 14. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mengingatkan kita kembali untuk senantiasa menyiapkan diri untuk bekal kita di akhirat. Kita sempurnakan dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman yanfa'una. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum kepada Ustadz Dr. Ahmad Yusuf, LC Amerika, penyampaiannya. Semoga keberkahan tercurah kepada Pak Ustadz dan juga kita selaku pendengarnya. Baik, kita tutup kegiatan kali ini dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bersemangat. Semoga sehat selalu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kehilafan dari kami. Dan kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, atur nuhun. Assalamualaikum.